Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penggalian arkeologi telah banyak ditemukan hal-hal penting yang terkait dengan Alkitab. Meskipun Alkitab bukan buku tentang sejarah umum, namun Alkitab mengandung sejarah penting tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Hal ini dapat disebut juga sebagai sejarah penebusan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam hal inilah Alkitab mencatat tokoh-tokoh dan tempat-tempat yang sangat berpengaruh bagi dunia. Meskipun demikian, banyak yang meragukan catatan-catatan dalam Alkitab. Dalam pembahasan inilah kita akan melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa Alkitab itu patut untuk dipercayai keakuratannya, secara khusus ketika berbicara tentang fakta-fakta sejarah yang ada. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang Daud. Daud adalah seorang raja yang besar yang pernah memerintah kerajaan Israel. Nah, pemerintahannya terjadi pada tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Dia adalah seorang pejuang dan ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai 54, pasal 18 ayat 6 sampai 7. Nah, meskipun Bait Allah pada waktu itu belum didirikan pada zaman Raja Daud, namun Raja Daud diakui sebagai orang yang membuat semua persiapan, baik itu musik, puji-pujian yang akan dinyanyikan sebagai bagian dari ibadah di Bait Allah. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen meyakini bahwa Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umatnya datang melalui keturunan Daud. Meskipun pada akhirnya berujung pada keyakinan yang berbeda, di mana kekristenan meyakini bahwa Mesias sudah datang dalam diri Yesus Kristus, sementara sebagian besar orang Yahudi masih menantinya. Namun keduanya sepakat bahwa Mesias datang dari keturunan Daud. Hal ini menunjukkan akan keyakinannya tentang eksistensi dari Daud. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang raja yang pernah ada dan memimpin Israel? Apakah keberadaan Daud hanya sebuah mitos atau legenda? Daud adalah seorang raja yang memang pernah hidup dalam sejarah dunia. Hal ini pun adalah fakta dan sebenarnya tidak perlu diragukan. Ada sebuah penemuan arkeologi yang menunjukkan dengan sangat jelas tentang eksistensi dari Raja Daud ini. Dapat dilihat melalui prasasti Teldan yang terpisah-pisah. Nah, ini berisi prasasti Teldan atau prasasti rumah Daud, memberikan bukti sejarah pertama tentang Raja Daud dari Alkitab. Nah, di sana menunjukkan bahwa Raja Aram yang mendirikan prasasti pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi mengklaim telah mengalahkan Raja Israel dan Raja keluarga Daud. Beberapa penemuan arkeologi biblika modern juga telah menyebabkan sukacita yang sangat banyak mengenai prasasti Teldan yang ditulis pada abad ke-9 sebelum Masehi. Lempengan batu atau prasasti yang melengkapi bukti sejarah pertama Raja Daud dari Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah kapan prasasti itu ditemukan dan di mana ditemukannya, lalu siapa yang melopori penemuan ini? Prasasti Teldan atau prasasti rumah Daud ini ditemukan pada tahun 1993 dan itu tempatnya di situs Teldan di Israel Utara dalam sebuah penggalian yang dipimpin oleh arkeolog Israel yaitu Abraham Biran. Kemudian apakah kira-kira isi dari prasasti tersebut? Dalam teks yang diukir dengan hati-hati yang ditulis dalam karakter bahasa Aram yang rapi, Raja Aram membanggakan bahwa dia di bawah bimbingan ilahi Dewa Hadad menaklukkan beberapa ribu penunggang kuda dan kusir Israel dan Yehuda sebelum secara pribadi mengirim kedua lawan kerajaannya. Nah, sayangnya fragmen yang ditemukan dari prasasti rumah Daud ini tidak menyimpan nama-nama raja tertentu yang terlibat dalam pertemuan brutal ini. Nah, tetapi sebagian besar ahli percaya bahwa prasasti itu menceritakan kampanye Hazael
dari Damaskus, di mana ia mengalahkan baik itu Yoram dari Israel maupun Ahazia dari Yehuda. Prasasti-prasasti yang terfragmentasi pertama kali dibaca dan diterjemahkan oleh epigrafer terkenal seperti Joseph Nave. Dan ini membuktikan bahwa Raja Daud dari Alkitab adalah seorang tokoh sejarah asli dan bukan sekedar karya sastra fantasis dari para penulis ataupun editor Alkitab di kemudian hari. Nah, yang lebih penting lagi, prasasti itu yang didirikan oleh salah satu musuh terberat Israel kuno lebih dari 1 abad setelah kematian Daud, masih diakui bahwa Daud adalah sebagai pendiri dari kerajaan Yehuda. Oleh sebab itulah, apalagi yang perlu diragukan dari tokoh Raja Daud ini? Masihkah ragu dengan apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Raja Daud? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga informasi ini memberikan kita pencerahan dan memberkati kita semua, bahkan meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus yang adalah anak Daud. Tuhan memberkati.